Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Harmoni bersama saya Ayu Arita. Teman-teman, BPJS Kesehatan merupakan program jaminan sosial yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta dan atau anggota keluarga yang memenuhi syarat. Dan hari ini sudah bersama saya dengan Bapak Chandra Firdaus selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan dari BPJS Kesehatan Cabang Kediri. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, terima kasih sebelumnya sudah bersama kami di podcast Harmoni. Bapak, hari ini kita akan membahas tentang program auto debit iuran BPJS Kesehatan dan program rencana pembayaran iuran bertahap atau rehab. Bapak mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu program auto debit iuran BPJS Kesehatan sendiri. Monggo. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Untuk program auto debit adalah program terkait dengan pembayaran iuran secara otomatis dari peserta mandiri atau mungkin di kami menyebutnya peserta PBPU yang melalui aplikasi perbankan ataupun non perbankan, misalkan kayak Tokopedia ataupun Shopee dan kayak gitu, Mbak. Okay. Dan setiap bulan akan terdebit secara otomatis tagihannya sesuai dengan iuran yang didaftarkan sesuai hak kelas masing-masing kayak gitu. Baik, berarti bisa secara otomatis seperti itu ya, Pak ya. Betul, Mbak. Baik. Nah, Pak, kita kan juga ingin tahu ya Pak, apa sih kita sebagai yang ikut dari program tersebut, manfaat yang kita berikan dan bagaimana sih Pak syarat dan ketentuan apabila kita ingin ikut program tersebut? Oke, baik. Dengan program auto debit itu Mbak, kita akan mendapatkan kemudahan pembayaran. Kadang kan kita lupa waktu, misalkan waktunya jadwal tanggal 10, tiba-tiba kita ada kesibukan, jadi peserta sudah otomatis nanti terdebit. Dan peserta juga tidak perlu lagi ngurus di pendaftaran di bank atau apa, cukup dari aplikasi mobil JKN juga bisa, ataupun aplikasi m-banking Bapak Ibu semua yang ada di wilayah Kota Kediri atau wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Oke, baik. Untuk manfaatnya sendiri Pak, apa sih Pak yang kita rasakan ketika kita ikut program ini? Nah, manfaatnya adalah pertama kita menghindari tunggakan. Berikutnya adalah banyak pilihan kanal pembayaran. Dan kemudian melalui aplikasi dan layanan digital. Jadi selama ini kan dengan era digitalisasi ini kan masyarakat dimudahkan, dari rumah aja cukup semua dilakukan gitu. Oke, baik. Nah Pak, ini ada juga yang perlu kita mungkin ada yang kita khawatirkan Pak. Apakah program ini dapat dinonaktifkan Bapak? Program ini nanti, bisa dinonaktifkan kalau yang bersangkutan mungkin pindah segmen dari peserta mandiri pindah ke peserta PPU atau pekerja badan usaha, atau mungkin nanti dari mandiri pindah ke segmen PBPU Pemda atau PBIJK yang iurannya dibayar oleh pemerintah daerah atau pusat kayak gitu. Berarti nanti harus mengurus lagi seperti itu atau seperti apa Pak? Nah, kalau untuk penonaktifan nanti tinggal lapor ke daftar awalnya itu di mana, misalkan lewat aplikasi, tinggal lapor ke perbankan yang dia punya ataupun ke itu di e-commerce yang dia daftarkan itu, Mbak. Oke, jadi bisa melalui situ ya Pak, nggak perlu repot-repot kita harus ke kantor seperti itu ya. Oke, baik. Nah Pak, kalau berbicara tentang program rehab tadi, itu seperti apa Pak? Nah, menyambung Mbak yang terkait dengan rehab, jadi program rehab itu singkatan Mbak. Bukan rehabilitasi. Jadi rencana pembayaran iuran bertahap. Jadi program kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan bagi peserta segmen mandiri untuk melunasi tunggakannya. Berarti yang ada tunggakannya? Yang ada tunggakannya, betul Mbak. Jadi kalau tidak ada tunggakan, tadi arahnya kita ke auto debit tadi. Tiap bulan iurannya sudah rutin terbayarkan. Untuk syarat dan ketentuannya sendiri seperti apa Bapak? Untuk rehab, yang pertama yang pasti punya tunggakan. Tunggakannya itu 4 bulan sampai dengan tunggakan maksimal. Maksimal kalau di kami ketentuannya 24 bulan. 24 bulan. Jadi kalau peserta menunggak lebih dari 4 tahun, kami menghitungnya hanya 24 bulan. Jadi sebelumnya kemarin ada peserta yang mau tanya, Pak, di BPJS ada program pemutihan enggak? Sebenarnya memang tidak ada, tapi secara ketentuan itu memang sudah berjalan ya Pak ya. Maksimal hanya kita nagihkan 24 bulan atau 2 tahun. Plus tunggakan plus tagihan bulan berjalan. Wah, Pak, berarti kalau ikut program rehab sendiri, nah apakah kepesertaan ini bisa langsung aktif atau saya harus membayarkan tunggakan dulu seperti itu Pak? Jadi kalau untuk program rehab ini memang peserta waktu semasa periode rehab itu belum aktif,
nanti akan aktif setelah tuntas. Misalkan mau nyicilnya 12 kali, jadi setelah 12 kali itu baru bisa aktif lagi, seperti itu ya Pak ya. Baik. Kalau untuk ada orang yang baru nih Pak pakai BPJS sendiri itu bagaimana Pak? Apakah bisa langsung aktif atau seperti apa? Kalau baru, maaf, untuk peserta baru mandiri itu kami ada jeda pembayaran. Jadi misalkan sekarang daftar akan bisa dibayar setelah 14 hari. Nah, setelah 14 hari itu dibayar langsung bisa dipakai. Berarti hanya cukup waktu 14 hari saja. Betul. Ya Pak ya, langsung bisa dipakai. Baik. Nah Pak, gimana sih Pak kalau ini di tengah proses pembayaran sendiri, lalu ada yang menunggak itu bagaimana Pak ini Pak? Ini yang rehab atau yang mandiri? Yang rehab. Oh yang rehab. Jadi kalau rehab pada saat proses periode nyicil, dia nunggak, tagihan bulan berikutnya akan akumulasi Mbak. Oh, otomatis ya? Karena misalkan sekarang tagihannya 200.000, nanti bulan depan sekarang belum bayar, berarti bulan depan akumulasi menjadi tambahan 200.000 untuk tagihan bulan berikutnya. Gitu. Baik, seperti itu ya. Nah Pak, kalau untuk prosedur sendiri Pak, ini ada pertanyaan dari teman-teman, untuk menambah anggota pada BPJS sendiri itu seperti apa Pak? Oke, untuk nambah anggota, jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung ke kantor BPJS, nanti kita bisa dilayani dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan atau cukup melalui WA Mbak. Jadi di kami, baik, juga WA juga bisa ya Pak ya? Di WA kami nomornya nanti kami share di belakang untuk nomor WA Pandawa kami. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke WA, jadi tidak perlu datang ke kantor BPJS, dan WA ini berlaku selalu nasional. Memang nanti kami menerima setiap saat bisa, tapi untuk menindaklanjuti tetap di jam kerja kayak gitu. Oke, baik. Nah Pak, kalau untuk status BPJS mungkin ini yang tiba-tiba tidak aktif sendiri, bagaimana Bapak? Nah, mungkin yang tidak aktif perlu dipastikan segmennya apa dulu Mbak. Kalau misalkan segmen, kan di kami ada banyak segmen tuh, dari peserta mandiri, peserta PPPU Pemda atau PPIJK, ataupun peserta PPUBU dari perusahaan. Nah, kalau mandiri dipastikan apakah setiap bulan rutin membayar. Misalkan kalau bulan ini belum bayar, tanggal 1 bulan berikutnya itu pasti akan nonaktif. Tapi kalau misalkan peserta dari PPIJK atau PPU Pemda itu dari pemberi iuran itu apakah memang sudah dilaporkan dikeluarkan atau tidak. Kalau memang dikeluarkan untuk mulai misalkan TMT bulan berikutnya, ya kami akan nonaktifkan peserta tersebut. Baik. Berikutnya kalau yang saat terakhir yang PPUBU atau perusahaan, apakah yang bersangkutan masih tetap statusnya sebagai pekerja tersebut. Kalau memang sudah keluar, berarti otomatis bulan berikutnya akan nonaktif, atau juga badan usahanya mungkin lupa bayar. Gitu. Itu juga ada ya Pak? Betul. Kalau memang tidak bayar, berarti ya kemungkinan tanggal 1 bulan berikutnya kartu akan nonaktif kayak gitu. Nah Pak, kalau misalkan dia ikut di suatu perusahaan lalu dia keluar seperti itu, lalu untuk prosesnya sendiri nanti di BPJS bagaimana Pak? Dia harus mengurus kembali atau bagaimana Pak? Kalau misalkan dari perusahaan sudah dikeluarkan, jadi otomatis tanggal 1 bulan berikutnya akan nonaktif, yang bersangkutan bisa mendaftar sebagai peserta mandiri. Sebagai yang iurannya dibayar sendiri kayak gitu ke BPJS Kesehatan. Oke, baik. Bapak, apabila ada pertanyaan dari masyarakat, mungkin kontak yang bisa dihubungi? Oh, baik Mbak. Terkait dengan informasi dari masyarakat, bisa menghubungi nomor WA Pandawa kami. Oke, baik. Di nomor 081 18 165 165. Baik. Terus atau bisa hubungi call center kami di nomor 165. Iya, betul. Nah Pak, terakhir sebelum kita menutup podcast kita hari ini, mungkin ada pesan Pak untuk masyarakat selaku program dari BPJS sendiri. Oke, baik Mbak. Terkait dengan khususnya peserta JKN yang mempunyai tunggakan atau yang dulunya segmen mandiri, jadi daftarkanlah melalui program rehab, rencana pembayaran iuran bertahap. Nah, dengan rehab, Bapak Ibu kartunya akan bisa aktif dan akan mengurangi tunggakan iuran. Nanti setelah lunas, nanti bisa untuk didaftarkan auto debit. Dan dengan auto debit itu, Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor, cukup di rumah aja memakai aplikasi dari mobil JKN ataupun dari M-Banking Bapak Ibu semua. Jadi kita bisa membayarnya tepat waktu.
Oke, baik. Bapak Chandra, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga ini menjadi tambahan informasi bagi masyarakat ya Pak. Apabila ada pertanyaan nanti juga siap dijawab melalui nomor yang tadi sudah di-share ya. Baik, terima kasih Bapak Chandra. Sama-sama Mbak. Dan teman-teman, demikian tadi podcast kita hari ini. Saya Ayu Ardita beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.